Selamat pagi, sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Patut kita mengucap syukur kepada Allah sumber kekuatan dan berkat dalam kehidupan kita, dalam menikmati hidup karunia Tuhan di hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami di dalam memahaminya. Kami telah siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 1-10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin. Hati yang digerakkan untuk berbagi. Sukacita dapat membuat seseorang tidak merasakan lelah, bahkan sekalipun makan sedikit, tetapi hatinya bahagia, keadaannya akan terasa cukup. Bahkan ketika seseorang merasa aman di suatu tempat, akan terdorong tetap berada di tempat itu karena ia merasakan kebahagiaan. Diceritakan bahwa sudah 3 hari orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus, dan rupanya mereka sudah kehabisan makanan, sementara rumah mereka makin jauh jaraknya karena terus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Tentu mereka bertahan sampai sedemikian karena orang banyak itu menemukan sebuah kebahagiaan melalui pengajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus. Setelah semakin jauh berjalan, bekal mereka telah habis. Tetapi melihat kerinduan orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena itu ia menanyakan kepada murid-muridnya akan persediaan makanan yang masih mereka miliki. Tetapi yang mereka masih punya sisa 7 roti dan beberapa ikan. Murid berpikir bahwa persediaan itu tidak mungkin cukup untuk orang sebanyak itu. Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang ada itu. Lalu ia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada orang banyak itu, hingga mereka makan sampai kenyang, bahkan masih sisa 7 bakul. Sebuah pepatah kuno di kalangan kaum Puritan mengatakan, roti bersama firman Tuhan adalah makanan yang baik. Oleh karena itu, tetaplah berbagi dalam hidup anugerah Tuhan. Gerakkanlah hati kita untuk selalu menghayati bahwa segala yang kita miliki adalah berkat Tuhan yang membahagiakan, yang perlu dirasakan orang lain dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu sungguh menopang kami, mampukan juga kami Tuhan untuk terus digerakkan oleh hati yang selalu bersyukur untuk dapat berbagi dalam menjalani hidup kami Tuhan ini. Kami berdoa pada saat ini untuk keluarga kasih kami, keluarga Bapak Prayan Tagala, keluarga Bapak Dr. Nipa Sambe,
keluarga Bapak Sarasa Banderinggi, keluarga Bapak Isapati Orang Televisa, keluarga Ibu Astri Kristi Natali Terkalo, keluarga Bapak Wildi Lomo. Ya Bapa di surga, berkati perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Damai sejahtera Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Karuniakan terus sukacita, kekuatan, dan berkat Tuhan, sehingga segenap keluarga kasih kami terus mengaminkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mendoakan pelayanan pendeta, penatua, dan diaken, Tuhan berkati menyertai sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, terus diberkati Tuhan dan dituntun Tuhan untuk mengangkat pelayanan ini dengan sukacita dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami juga saat ini mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi jemaat yang dilanjut usia. Tuhan tetap berkati mengasihi segala orang tua kami, tetap dikuatkan dalam iman kepada Tuhan sehingga Tuhan tetap kurniakan kesehatan yang baik kepada mereka. Kami juga bersyukur bagi kekasih kami atau anak kami Fidelto Pean Pasambe yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati menyertai dan berangkapi pertama usia anak kekasih kami, bila berkat dan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan menopang menyertai sehingga pemulihan dan kekuatan yang sempurna dari Tuhan boleh nyata bagi kehidupan mereka. Mendoakan seluruh kegiatan yang akan kami kerjakan, lalu usahakan dan perjuangan sepanjang hari ini. Biarlah dalam berkat dan pertolongan Tuhan, kami boleh mengerjakannya dengan luar biasa. Bapa di surga, kami berdoa dengan kondisi yang kami alami saat ini menghadapi pandemi. Tuhan menguatkan kami semua tetap kuat dan tegar, dan terus mengandalkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dan Tuhan akan menolong kami melalui semuanya ini dengan baik. Allah Bapa dalam surga, ini ungkapan syukur dan terima kasih dan pengharapan kami terus kepada Tuhan serta seluruh jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka tetap dikuatkan dan dilindungi oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya sedang jemaat Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.